Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan segala kemuliaan. Tuhan yang maha tinggi lagi maha meninggikan. Ya, salawat, cinta, dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi yang agung, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Ya, teman-teman sekalian, kita seperti biasa pagi ya kita awali dengan berdoa ya sebelum memulai acara, briefing dan seterusnya, semoga diberikan kelancaran. Saya menyesal dulu waktu muda saya kurang gila. Ya. Kalau sekarang usia saya 38 tahun, dulu waktu usia 20-an ya. Saya menyesal kurang gila. Ya. Kurang gila itu dalam majas istilahnya ya. Saya kurang gila nyari uang. Cita-citanya terlalu remeh. Ya, tidak mengimani masa depan yang hebat, tidak mempercayai bahwa kekuasaan Allah itu nyata. Ya, jadi kalau yang hari ini gitu ya, Pak Iin, anak-anak muda, Pak Hendro juga masih muda, ente masih muda bro, ya, Nadia terutama ya, usia-usia 20-an nih, Pak Ari, menolak menua Pak Ari, ya, kalau perlu menolak mati Pak Ari, negosiasi sama Tuhan. Saya belum mau mati kalau belum punya 100 SHM, kan gitu. Cita-cita saya begitu tinggi, ya. Dulu cita-citanya terlalu sederhana. Targetnya terlalu kecil, Pak In. Impiannya tidak terlalu hebat, ya. Dan itu yang saya sesali. Dan dia punya 10 proyek besar-besar seperti ini. Ya mungkin startnya nggak langsung 40 hektar. Startnya dari 1-2 hektar, kayak saya di Blossoms itu 3 hektar, 5 hektar. Berkembang sampai dipercaya. Kenapa kalimatnya dipercaya? Karena orang membeli karena dia percaya kepada pedagangnya. Nabi Muhammad dapat gelar apa waktu saat berdagang? Al-Amin. Artinya apa? Dipercaya gitu ya. Dia percaya kepada nuansa alam, akhirnya nuansa alam tumbuh berkembang dari startnya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar sampai 40 hektar. Ya, anak muda itu. Ya. Dan dia pasti memulainya di usia mundur tarik ke belakang 7 tahun yang sebelumnya nih. 32 berarti 25 tahun. Usia 25 tahun dia punya impian cita-cita apa yang jadi developer besar. Kewujud nih di usia 32 tahunnya. Pak Ugan tuh. Ya. Ya. Nanti di akhir saya akan singgung soal kenapa yang closing itu aja. Orangnya itu aja, ya. Kenapa Putri aja? Ya. Kenapa Pak Iin saja? Kok yang lainnya kenapa ya? Kenapa ya? Nanti saya bahas tuh di akhir. Ya. Punya cita-cita yang tinggi, ya. Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah sekalipun kehilangan harapan. Jangan pernah berhenti punya impian yang hebat, ya. Kemarin kita sudah nulis tuh di akhir tahun Law of Attraction, ya. Kalau bahasa kerennya afirmasi, ya. Kita sudah membuat afirmasi. Ya Allah semesta semua ini, ya. Tuhan izinkan hal hebat terjadi pada diri saya pada tahun ini, ya. Jangan bergeming. Ya. Ada yang mencurigai, ada yang mewaspadai, jalan terus. Ya. Itu ciri-ciri orang akan besar itu. Ya. Ketika teman-teman memiliki gitu ya impian yang besar gitu ya. Saya meriset gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan bisnis yang kalau di bukunya Good to Great, Jim Collins gitu ya, yang meriset 1.350 perusahaan di Bursa Efek Amerika Serikat tuh. Ada 50 perusahaan bisa stay, bisa bertahan, dan rata-rata omsetnya itu di atas rata-rata perusahaan lainnya, 5 kali lipat. Itu karena mereka, setiap orangnya, setiap individunya, setiap manajerialnya, kalau kita bahasa di Hanjong, setiap marketingnya, itu punya impian yang besar. Big. Punya impian yang besar. Hairy, yang menakutkan. Audacious, yang berani. Ya. Kalau kita punya impian yang besar, impian yang hebat, secara alamiah, kita akan bertahan hidup lebih lama. Kita punya daya kreativitas di atas rata-rata. Ya. Kita punya ketangkasan, kita punya kegigihan di atas rata-rata marketing pada umumnya. Ya. People don't buy what you do, but they buy why you do it. Kata penekannya di why, kenapa? Mereka membeli bukan karena kita membuat satu hal, enggak. Mereka membeli produk kita karena kita kenapa menciptakan, menyediakan produk itu.
dan bagaimana delivery kita kepada customer sehingga mereka seakan menjadi butuh sekali. Saya melihat ada kebanggaan seorang streamer, seorang marketing ketika mempresentasikan pada saat live. Bangga dia. Bangga dengan oh ini pasti laku nih gitu ya. Ada afirmasi, saya pasti live saya akan rame. Ya, ada kebanggaan dari dirinya menjadi seorang marketing. Sudahkah marketing Bhinneka punya kebanggaan itu? Atau hanya menuntaskan pekerjaannya rutinitas saja? Menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Menyia-nyiakan kesempatan nih, alam lagi dingin banget nih, enak nih buat nge-live nih. Atau sebaliknya, hujan tetes ini itu menjadi penghambat yang sangat besar yang membuat mager kita begitu luar biasa. Ya, nah itu dievaluasi tuh di diri teman-teman sendiri itu. Ada kebanggaan, ya, kebanggaan menjadi bagian dari Bhinneka, kebanggaan menyajikan dagangan ini, kita berdagang loh, kita jualan. Ya, kenapa 780 kafling, sisa 60 kafling lagi sekarang? Kok bisa semasif itu? Berapa torehan yang sudah kita buat gitu ya? Puas nggak dengan angka yang sudah didapat? Halo, yang keras suaranya. Puas nggak? Belum puas. Ya. Mereka yang closing, mereka bangga terhadap pekerjaan mereka. Mereka yang closing, mereka bangga menjadi bagian dari Hanjong Villas, dari Bhinneka Realty. Mereka yang closing, mereka sangat apa ya? Sangat excited, sangat percaya diri gitu ya. Dan dia akan mengupayakan live-nya itu, streaming-nya itu, cara follow up dan sebagainya. Wah, itu yang ditekankan gitu ya. Enggak produk itu ada terus kita jual kan enggak. Pak Ugan ketika membuat produk ini dia why-nya diperbesar dulu. Ya. Untuk apa? Agar harga market itu mudah membelinya gitu. Kalau saya ibaratkan kemarin di forum durian musangking, mahal harganya. Tapi kalau teman-teman lihat event tahunan di Botanical IPB Bogor gitu ya. Musangking datang itu satu kontainer itu 3 jam habis. Rare. Untuk mencicipi musangking segar, kita harus ke Malaysia, ongkosnya berapa? Harus ke Kuala Lumpur. Yang kalau satu buahnya itu, yang isinya cuma 3 atau 4 slice, harganya bisa 1,5 juta sampai 2 juta. Habis di Botanical, Rifki. Hitungan jam. Ya. Sekarang musangking yang beredar di Indonesia, musangking udah genetiknya, ada turunannya. Ya. Sudah nggak originnya lagi. KW-nya kan gitu ya. Dan itu mendisrupt semua rasa durian, saya bilang di forum. Lidah kita punya relevansi batas yang baru tentang rasa buah durian. Dan kita makan buah durian yang lain jadi rasa nggak enak. Kurang lebih gitu. Makanya Hanjong Villas ini ibaratnya durian musangking. Memang mahal harganya, tapi pasarnya ada. Ceruknya besar. Ya. Ada kompetitor sejenis bikin produk juga kafling, tapi sebelahnya rumah subsidi, coba bayangin. Sebelahnya rumah subsidi. 30 menit sih dari exit tol, tapi sebelahnya rumah subsidi. Orang kaya mana yang mau beli kafling, villa, bikin villa yang bagus sebelah rumah subsidi. Pemandangannya rumah rapat-rapat segala macam kumuh gitu. Saya kalau punya duit nggak mau. Ya. Ada juga kafling yang serupa 2 juta juga sih, tapi di Bekasi jalannya cuma akses motor, nggak mau. Ya. Ayo coba perbanyak reasonnya, why-nya. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu buyer nggak canggung, belajar jadi marketing yang mandiri gitu. Ya. Belajar tandem, belajar menghandle sendiri boleh, sangat sah. Ya. Dan teman-teman punya perbandingan nantinya tuh. Kenapa harganya segini, kenapa di sana harganya segitu? Kenapa harganya di sini, kenapa kalau di Bekasi harganya segitu? Kenapa kalau ini harganya segini, kalau di Jakarta harganya segitu? Semua punya perbandingan. Ya. Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah berhenti punya impian hebat. Ya. Dan orang-orang yang hadir di sini semakin hari semakin banyak. Ya kan? Ya. Kompetisinya semakin ketat, semakin tight. Ya, Isnin kamu lihat baju biru-biru itu, berapa banyak timnya, lebih besar dari Bhinneka. Ya. Gentar nggak? Hah? Gak apa-apa orangnya banyak, yang penting closingnya lebih banyak kita kan gitu. Ya, applause boleh. Tangan. Ya, itu yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi menjadi streamer adalah pilihan untuk tidak tinggal diam, pilihan untuk menghasilkan karya yang banyak, ya, untuk menghasilkan nilai-nilai pundi-pundi bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi orang terdekat kita, orang-orang yang menunggu kita berhasil di rumah, ya, orang-orang yang menanti kita berhasil banyak,
Ya, yang menunggu sukses kita banyak sekali, bener Pak In? Ya, banyak orang-orang yang pingin hadirnya kita nanti pada saat Lebaran, kita bagi-bagi angpau. Angpaunya nggak angpau 5.000, 10.000 lagi Pak Anas. Ya, minimal Soekarno Hatta gitu ya, biar orang-orang yang dulunya meng-underestimate kita, misalkan gitu. Ya, orang-orang yang mencurigai kita, gitu ya. Itu berubah, ya. Dan uang itu bisa mempererat persaudaraan, betul sekali itu. Yang tadinya jauh jadi dekat, ya. Dan uang kita harus banyak, ya, karena masih banyak orang-orang di sekitar kita, ya, yang perlu, ya. Kalau kita berhenti menjadi manfaat bagi orang lain, berarti kita mayat hidup. Ya, saya pernah kutip beberapa kali di forum Bineka bahwa sejatinya kalau kita sudah kehilangan manfaat atas diri kita untuk orang lain, lubang kubur kita itu sudah digali tuh. Nisan kita sudah ditulis dan kita sudah jadi mayat hidup seutuhnya. Padahal kita masih ada di dunia ini. Berhenti jadi mudarat bagi orang lain dan mulai jadi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita lebih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teriak mahasiswa yang kencang. Bineka Roti! Bineka Roti!